10 tahun aku menikah. Dengan suamiku yang seorang pilot, aku tak kunjung memiliki anak. Setelah aku berhasil hamil, suami justru kepergok selingkuh dengan pramugari. Aku, Nadira. Aku dan suamiku, Revan, sudah menikah selama 10 tahun. Ia seorang pilot maskapai internasional. Gagah, tenang, dan selalu terlihat sempurna di seragamnya. Sementara aku, hanya ibu rumah tangga biasa yang tak pernah jauh dari dapur, mesin cuci, dan botol vitamin. Tapi jangan salah, biarpun aku hanya istri rumahan, aku juga petarung. Kami sudah bertahun-tahun berjuang untuk punya anak. Setiap bulan ke dokter, suntik hormon, tes darah, terapi akupuntur, minum ramuan herbal dari dukun di kampung sampai air zam-zam dari Mekah. Aku jalani semua, bahkan saat tubuhku lemah, saat harga diri ini remuk karena pertanyaan klise dari keluarga. Belum isi juga, kamu kenapa sih, Dir? Itu bukan kenapa, tapi kenapa aku yang selalu disalahkan? Dan akhirnya, di tahun ke-10 pernikahan kami, aku dinyatakan positif hamil. Tangisku pecah di ruang praktek dokter. Aku genggam erat hasil USG itu seperti anak kecil yang baru saja menemukan mainan impiannya. Aku hamil, Dok, aku hamil. Bisikku sambil terus menangis. Dokter hanya mengangguk sambil tersenyum. Kamu pantas dapat kebahagiaan ini, Nadira. Tapi, kamu tahu, bahagia itu terasa ganjil saat kamu menjalaninya sendiri. Malam itu, aku pulang dengan hati meledak-ledak ingin memberi kabar pada Revan. Kupikir, ini akan jadi momen paling indah. Ia akan mengangkatku, memelukku, menangis bersamaku. Mungkin ia akan membelikan bunga. Atau sekadar mengecup keningku sambil berkata, akhirnya, ya, sayang. Tapi tidak. Yang terjadi, sebaliknya. Teleponku tak diangkat. Aku menunggu sampai jam 2 pagi. Ia tidak pulang. Keesokan harinya, aku mengirim pesan. Mas, aku hamil. Kita akan punya anak. 3 jam kemudian baru ada balasan. Alhamdulillah. Nanti aku telepon, ya. Itu saja. Tanpa emoji. Tanpa nada gembira. Tanpa antusiasme yang kutunggu selama 1 dekade. Hatiku mencelos. 2 minggu berlalu. Revan belum juga pulang. Setiap malam, aku tiduran sendiri sambil mengusap perut yang belum terlalu menonjol. Di kepala, aku menyusun rencana, nama anak, warna cat kamar, belanja baju bayi. Tapi di hati, ada lubang menganga. Kenapa Revan tak ada? Kenapa justru sekarang, setelah semua perjuangan, ia malah menjauh? Suatu malam, aku memberanikan diri meneleponnya. Suara Revan terdengar datar, seperti orang yang diajak bicara soal kerjaan kantor. Mas, kapan pulang? Tanyaku hati-hati. Belum tahu. Flightku padat banget bulan ini. Tapi aku hamil, Mas. Aku butuh kamu. Hamilnya baru sebulan, kan? Kamu masih kuat, kan? Sendiri? Aku diam. Habis kata. Lalu aku tertawa kecil. Tawa pahit yang hanya bisa dikeluarkan oleh perempuan yang mulai menyadari, mungkin ia sedang dicintai setengah hati. 3 bulan usia kehamilanku. Dan aku mendapati Revan semakin jauh. Bahkan saat aku pingsan karena muntah berlebihan,
dan tetangga membantuku ke rumah sakit. Ia hanya kirim pesan lewat WhatsApp. Jaga kesehatan, ya. Itu saja. Aku menangis di ranjang rumah sakit. Perutku kian membuncit. Tapi pelukannya tak pernah hadir. Kata orang, hamil itu masa-masa paling indah. Tapi bagiku, ini masa paling sepi. Suatu sore, saat aku sedang menyetrika baju kecil hadiah dari temanku, Revan pulang. Aku kaget, tentu. Wajahku bersinar. Tapi ia hanya melirikku lalu langsung menuju kamar. "Mas," sapaku, mencoba menyambutnya dengan senyum yang sudah kupersiapkan sejak pagi. Jawabnya pendek. "Mas, aku udah masuk bulan keempat." Ia duduk di ranjang, membuka kaos kaki, dan menyandarkan tubuh ke sandaran tanpa memandangku. Lalu berkata pelan, "Kamu makin kurusan, Dir. Kurangin stres." Aku mendekat, duduk di sisi ranjang. "Aku stres karena kamu gak pernah pulang, Mas." Ia mendesah. "Dir, aku capek banget. Tolong jangan mulai lagi, ya." "Mulai apa?" Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. "Aku ini istrimu. Aku hamil anakmu. Aku menunggumu setiap malam. Aku..." "Cukup." Revan membentak. Ia bangkit dari tempat tidur dan menatapku dengan wajah lelah. "Kamu tahu gak sih? Aku juga stres. Kamu pikir cuma kamu yang capek?" Aku tercekat. "Mas, aku bukan nyalahin. Aku cuma rindu." Ia terdiam. Wajahnya menegang. Lalu ia berjalan keluar kamar dan berkata tanpa menoleh, "Aku tidur di kamar tamu." Pintu ditutup pelan. Tapi suaranya bergema seperti dentuman palu di dadaku. Di tengah malam, aku duduk sendiri di ruang tamu. Kupeluk perutku. Kupeluk erat-erat seolah anak dalam kandunganku bisa merasakan gundah ini. "Maafin Mama, Nak. Maafin Mama kalau kamu lahir tanpa pelukan hangat dari ayahmu." Air mataku tak bisa kubendung lagi. Suara detak jarum jam di ruang tamu terdengar lebih keras dari biasanya. Mataku menatap layar ponsel yang gelap. Sudah 3 kali aku menelepon Revan hari ini. Dan semuanya tak diangkat. Kubuka WhatsApp. Pesanku terakhir masih centang 2. Tak dibaca. Tapi di Instagram, kulihat ia sempat aktif 2 jam lalu, menyukai foto seorang pramugari cantik yang berdiri di depan jet pribadi. Aku menghela napas. Pelan. Berat. Perutku yang mulai membesar di usia kehamilan 12 minggu. Besok pagi, jadwal USG pertamaku. Dokter bilang, mungkin kami bisa dengar detak jantung si kecil. Seharusnya ini momen yang membahagiakan. Tapi mengapa terasa begitu sunyi? Ku coba menelepon Revan sekali lagi. Tut, tut. Sambungan masuk. Ku peluk ponsel ke telinga, menahan napas. Lalu suara khasnya masuk, terburu-buru, seperti biasa. "Halo, Nat. Aku boarding. Nanti aku telepon lagi, ya. Love you." Lalu sambungan terputus. Tanpa memberi kesempatan bagiku untuk bicara. Besok pagi, aku duduk sendiri di ruang tunggu klinik kandungan. Seorang wanita hamil di seberangku duduk sambil tertawa kecil bersama suaminya, yang mengelus pundaknya dengan lembut. Hatiku meremuk. Seharusnya aku tak iri. Tapi aku manusia biasa. "Bu Nadira," sapa suster. "Silakan masuk ke ruang USG." Aku mengangguk. Berdiri pelan. Sendiri.
Ini detak jantung janinnya, Bu, ujar dokter sambil tersenyum. Suara kecil seperti gemuruh lembut itu terdengar dari monitor. Aku membeku. Air mataku langsung meleleh tanpa bisa kutahan. Ada kehidupan di dalamku. Ada nyawa kecil yang berdenyut. Aku ingin Revan mendengarnya. Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan. Aku mengeluarkan ponsel. Kurekam detik-detik itu. Suara detak jantung si kecil. Sore harinya, aku kirim video itu ke Revan. Disertai pesan. Mas, ini detak jantung anak kita. Dokternya tadi tersenyum terus. Aku nangis waktu dengar suara itu. Centang 2. Belum dibaca. Kutatap layar kosong itu lama. Lalu kuletakkan ponsel di meja dan duduk di tepi ranjang. Tak ada peluk hangat. Tak ada tangan yang mengelus rambutku. Tak ada kata, akhirnya ya, sayang. Yang ada hanya dinding yang bisu. Dan perutku yang perlahan membesar, sendiri. 3 hari kemudian, tengah malam, ponselku akhirnya berbunyi. Nama Revan muncul. Aku buru-buru mengangkatnya. Mas? Halo, Nat. Maaf baru bisa telepon. Jadwal padat banget kemarin. Aku menarik napas. Aku kirim video USG kemarin. Kamu lihat nggak? HM? Iya. Aku lihat. Keren ya suara detak jantung itu. Keren? Suaraku nyaris tak terdengar. Ya maksudku, luar biasa. Aku lagi di lounge sekarang. Nunggu flight ke Amsterdam. Jadi cuma sebentar, ya? Aku menahan perasaan yang meletup di dadaku. Mas, kataku perlahan. Kenapa sih kamu selalu gak ada tiap aku butuh? Dir, kamu tahu pekerjaanku. Aku pilot. Aku terbang ke luar negeri. Apa kamu mau aku tinggal di rumah aja dan gak kerja? Bukan itu maksudku, Mas. Tapi aku hamil. Aku butuh kamu. Ia diam sejenak. Suaranya terdengar dingin. Kamu itu sensitif banget akhir-akhir ini, Nat. Semua hal kamu bawa ke hati. Karena aku hamil, aku mulai menangis. Kamu tahu perjuangan kita 10 tahun. 10 tahun, Mas. Dan sekarang, justru kamu yang paling jauh. Nadira, suara Revan melembut, tapi terasa artifisial. Aku capek. Aku harus kerja, dan sekarang kamu ngomel-ngomel? Ini kenapa sih jadi selalu tentang kamu terus? Aku tercekat. Aku nggak maksud ngomel. Aku cuma mau kita bahagia bareng. Sama-sama. Aku juga mau, tapi tolong, jangan ganggu aku terus pas aku lagi kerja. Aku harus jaga fokus. Mas, suaraku bergetar. Kamu berubah. Aku nggak berubah. Kamu yang terlalu banyak minta. Klik. Sambungan terputus. Malam itu aku duduk di depan cermin, memandangi wajahku sendiri. Mata sembab, pipi tirus, rambut kusut. Apakah aku memang terlalu banyak minta? Tanyaku pada bayangan sendiri. Lalu tanganku turun ke perut. Tapi ini bukan cuma tentang aku. Ini tentang kamu juga, Nak, anak kita. Hari-hari berikutnya, Revan makin jarang menghubungi. Teleponku sering tak diangkat. Jikapun ia balas pesan, itu hanya, "Maaf sibuk banget. Aku belum bisa pulang minggu ini. Capek banget. Nanti telepon, ya." Aku mulai bertanya-tanya,
Apa hanya soal pekerjaan? Atau ada hal lain yang tak ingin ia bicarakan? Karena setiap aku membuka media sosial, kulihat ia aktif. Sering menyukai unggahan pramugari yang sama. Sering muncul di stories bandara, hotel, restoran mahal. Tapi tidak pernah menyebutku. Seolah aku tak ada. Suatu malam, aku memutuskan untuk meneleponnya lagi. Kali ini, aku tak peduli jika dianggap mengganggu. Mas, kamu di mana? Lagi transit. Transit di mana? Doha. Aku lihat kamu barusan upload foto di Singapura. Hening. Revan. Nadira, kamu mulai ngawur sekarang. Jawab aku. Kenapa kamu bohong? Kenapa kamu nggak jujur? Aku males ribut. Nat. Mas, ada yang kamu sembunyikan. Udahlah, Nat. Jangan bikin drama. Aku capek. Drama? Ini tentang perasaan, Mas. Ini tentang anak kita. Tentang aku yang kamu tinggalkan di rumah, sendiri, dengan tubuh lemah dan kepala pusing setiap pagi. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu di sini, bukan cuma kirim emot senyum atau love you tanpa rasa. Sudahlah, Nadira, aku harus siap-siap flight. Nanti aku telepon. Lagi-lagi, ia pergi. Seperti biasa. Meninggalkan pertanyaan yang menggantung di udara. Keesokan harinya, aku duduk di ruang makan sambil memandangi kursi kosong di seberangku. Sejak aku hamil, tak sekalipun Revan duduk di sana. Aku merasa seperti janda, tapi masih berstatus istri. Dan yang paling menyakitkan, aku merasa seperti ibu tunggal, padahal anak ini belum lahir. Seorang teman lama, Vira, datang menjenguk siang itu. Aku tahu kamu lagi hamil, Dir, tapi wajahmu kok makin pucat. Aku tertawa hambar. Kehamilannya bukan yang bikin aku lelah, Vir, tapi rasa sepinya. Vira mengelus punggung tanganku. Kamu mau cerita? Revan, dia makin jauh. Bahkan dia nggak datang waktu USG pertama. Tiap aku telpon, katanya boarding. Atau di lounge. Atau sibuk. Dir, maaf ya, tapi aku jujur. Aku sering lihat story temanku yang juga kerja di maskapai itu. Dan dia sering banget upload bareng Revan. Aku menoleh. Mataku menajam. Siapa? Namanya Lulu. Pramugari. Cantik banget. Dan dia pernah caption-in, my favorite pilot Hati Merah 2, waktu dinner di hotel Singapura. Darahku terasa dingin. Aku tak bilang apa-apa. Hanya senyum kaku. Vira tampak menyesal. Maaf, aku nggak bermaksud. Nggak apa-apa, Vir. Mungkin memang waktunya aku buka mata. Malamnya, aku membuka akun Instagram Lulu secara diam-diam. Akun publik. Mudah diakses. Dan benar, di sana, ada beberapa foto dirinya bersama Revan. Di hotel, di kafe, di bandara. Kadang tangannya menyentuh lengan Revan dengan poses mesra. Satu video membuat perutku mual bukan karena hamil. Lulu berkata, "Flying with the sweetest captain ever," sambil menyandarkan kepala ke bahu Revan. Dan Revan tertawa. Tawa yang sama seperti saat ia dulu bersamaku, di masa awal pernikahan. Tawa yang kini tak pernah lagi kutemukan, bahkan saat aku kabarkan kehamilanku. Aku letakkan ponselku perlahan.
Lalu aku bicara pelan ke perutku. Nak, kamu dengar itu? Dunia ini nggak sempurna, tapi kamu akan tetap punya cinta. Dari Mama. Air mataku jatuh satu-satu. Tapi soal Papa, maaf ya, Nak, mungkin kamu harus belajar lebih cepat tentang kehilangan. Hari itu hujan deras. Petir sesekali menyambar di langit Jakarta, seakan ikut menyuarakan kegelisahan di dadaku. Aku duduk di ruang tengah, membungkus tubuh dengan selimut tebal sambil menatap ponsel. Perutku makin besar, masuk usia 16 minggu. Tapi rasa dingin itu bukan karena udara, tapi karena kenyataan, Revan sudah 3 minggu tak pulang. Pesannya makin singkat. Nadanya makin dingin. Bahkan saat aku bilang punggungku sakit dan susah tidur, ia cuma balas, "Coba pakai bantal lebih tebal. Jangan terlalu banyak aktivitas." Bukan kalimat seorang suami yang khawatir. Itu terdengar seperti instruksi teknis dari atasan pada bawahannya. Aku menghela napas panjang. Membuka Instagram hanya untuk sekadar mengalihkan pikiran. Sampai kemudian aku terpaku pada satu foto di Explore. Seorang pramugari muda berambut panjang bergelombang, bernama Mira, mengunggah foto candid sedang duduk di balkon hotel. Ada 2 gelas wine, dan tangan pria yang menyentuh lututnya, hanya separuh terlihat. Tapi cukup jelas untuk membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Jam tangan itu. Jam tangan stainless steel Rolex edisi terbatas. Aku yang membelikannya untuk ulang tahun Revan tahun lalu. Grafirannya masih kuingat jelas. Untuk Revan, cinta yang terbang jauh tapi selalu kembali. Tanganku gemetar. Aku zoom foto itu, memastikan. Dan ya, ukiran kecil di sisi samping jam itu, ada. Itu jam tangan Revan. Malam itu, aku menatap foto itu berulang-ulang seperti orang gila. Mencari kemungkinan bahwa ini mungkin hanya kebetulan. Tapi apa mungkin 2 orang pria punya jam tangan persis sama, dengan ukiran yang kupesan khusus? Tidak. Hatiku berkata, itu dia. Revan, suamiku, ayah dari anak dalam kandunganku, sedang menyentuh lutut perempuan lain di balkon hotel. Keesokan malamnya, aku memberanikan diri menghubunginya. Ia mengangkat di nada keempat. "Halo, Mas." "Ya, aku di bandara. Nunggu boarding ke Frankfurt." "Kamu belum sempat buka Instagram, ya?" "Ngapain buka IG? Aku capek banget. Aku kirim kamu sesuatu." "Hah? Apa?" "Sebuah foto. Aku pengen kamu lihat. Sekarang." Ia mendesah. "Nadira, kamu lagi sensitif lagi ya?" "Mas, lihat saja dulu." 3 menit hening. Lalu, "Nat, kamu mulai ngawur. Jawab saja pertanyaanku." Suaraku bergetar. "Itu jam tangan kamu, kan?" "Apa?" "Jam tangan di foto itu. Yang ada di tangan cowok di foto Mira. Jam tangan itu banyak yang punya. Banyak yang punya jam tangan dengan ukiran. Untuk Revan, cinta yang terbang jauh tapi selalu kembali." Ia terdiam. Aku hampir tak bisa bernapas. "Revan," bisikku, "kamu selingkuh? Jangan tuduh sembarangan." "Jangan tuduh?" "Aku bukan menuduh. Aku bertanya. Dan kamu bisa menjawabnya. Ya atau tidak." Suara Revan berubah tajam. "Aku capek, Nat. Kamu nggak tahu tekanan kerjaan.
Kamu hamil? Iya, aku tahu. Tapi semua ini, semua yang kamu lakukan, membuat aku tambah stres. Aku, suaraku meninggi. Aku yang stres? Aku yang tiap hari sendiri, muntah darah, ngeluh sendirian, kontrol ke dokter sendiri, nangis sendiri. Dan kamu, entah di mana dengan siapa. Sudah, Nadira. Jangan cari masalah. Aku hanya cari kebenaran. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Mira. Oh ya? Tapi kamu pernah ketemu dia, kan? Dia terdiam. Jawab, Revan. Ya, aku pernah dinner sama dia. Sekali. Sekali? Di hotel? Nggak penting di mana. Itu cuma makan malam. Dan kamu menyentuh lututnya. Dia tertawa pendek, dingin. Kamu terlalu paranoid. Dan kamu terlalu ahli menyembunyikan kenyataan. Malam itu aku menangis sampai pingsan. Aku ditemukan tetangga yang kebetulan lewat dan mendengar suara jatuh dari dalam rumah. Aku dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang aku terlalu lelah. Tekanan darahku turun drastis. Revan tidak datang. Tidak menelpon, tidak mengirim pesan. Seminggu kemudian, ia baru muncul. Tiba-tiba berdiri di depan pintu rumah. Aku sedang duduk di teras, mengelus perutku yang sudah mulai terasa bergerak-gerak. Dir, suaranya pelan. Aku menatapnya datar. Kamu datang karena merasa bersalah, atau karena takut aku akan bongkar semua? Nadira, tolong. Aku tahu aku salah. Salah yang mana? Selingkuh? Bohong? Nggak hadir sebagai suami? Atau semua? Ia menunduk. Lama. Lalu duduk di bangku depan rumah. Aku nggak tidur sama dia. Terima kasih. Tapi aku bahkan nggak bertanya sejauh itu. Karena sekarang, sentuhanmu di lutut perempuan lain sudah cukup membuat semua usai di mataku. Nat, please. Aku ini bukan cuma istri yang kamu tinggal. Aku ini ibu dari anakmu. Aku yang bertarung sendirian waktu kamu terlalu sibuk hidup di balik kabin. Aku yang mimpi 10 tahun untuk hamil. Dan sekarang, kamu bahkan tega merusaknya. Ia memejamkan mata. Aku kehilangan arah. Nat, bukan kehilangan arah. Kamu kehilangan komitmen. Kami diam cukup lama. Lalu aku berkata pelan, aku akan tetap lahirkan anak ini. Tapi jangan harap aku akan tetap jadi istri yang diam dan menunggu. Nadira, kamu boleh pergi, Mas. Tapi jangan lupa, anakmu akan lahir dari tubuh perempuan yang kamu abaikan saat ia paling membutuhkanmu. Ia menatapku, tapi aku sudah tak lagi merasa gentar, tak lagi gemetar. Malam itu, aku menulis sesuatu di jurnal kecil di samping tempat tidur. Aku bukan wanita sempurna. Tapi aku cukup kuat untuk memilih diriku sendiri saat dunia memilih meninggalkanku. Dan jika anakku bertanya suatu hari nanti, kenapa ayah tidak ada saat aku lahir? Aku akan jujur. Tapi aku juga akan bilang, tapi mama ada. Selalu. Hari itu panas sekali, tapi entah kenapa, tubuhku menggigil. Mungkin bukan karena cuaca, tapi karena isi pesan yang baru saja masuk ke ponselku. Dari Dian, sahabat lamaku, yang sekarang bekerja di bagian administrasi maskapai Revan. Dir, aku mikir 1000 kali buat ngomong ini. Tapi kayaknya kamu perlu tahu.
Aku sering lihat Revan makan malam sama Mira pas transit. Bukan cuma sekali. Aku terpaku. Sambil memandangi tulisan itu berkali-kali, berharap ada satu kata yang kubaca salah. Tapi tidak. Mata ini tak salah. Dan hati ini sudah terlalu sering dikhianati untuk salah mengenali luka. Dian menghubungiku malam itu lewat telepon. Suaranya berat, seperti seseorang yang sedang memikul beban besar. Nadira? Ya? Aku tahu kamu lagi hamil. Dan aku gak mau tambah bebanmu. Tapi aku juga gak tahan terus merahasiakan ini. Aku siap, Dian. Lebih sakit kalau aku terus dibohongi. Hening sejenak, sebelum ia mulai bicara pelan. Aku kerja di lounge Terminal 3. Revan sering transit Jakarta sebelum ke Singapura atau Eropa. Dan hampir tiap kali dia datang, dia bareng Mira. Duduk di lounge, kadang ngopi. Tapi yang bikin aku yakin mereka lebih dari rekan kerja, mereka pernah dinner berdua di restoran atas. Pegang tangan. Mira nyandar di bahu Revan. Aku menarik napas dalam. Seberapa sering, Dian? Lebih dari 3 kali. Air mataku mulai menggenang, tapi aku tetap berusaha terdengar tenang. Dia nggak pernah makan malam sama aku, bahkan saat anniversary terakhir. Alasannya jet lag. Nat, aku nggak akan nangis di telepon. Tapi terima kasih, ya. Setidaknya sekarang aku tahu yang sebenarnya. Malam itu, aku duduk di ruang makan, di depan piring kosong. Dulu, setiap ulang tahun pernikahan kami, aku memasak makanan favorit Revan, nasi kebuli, sambal acar, dan jus mangga. Ia selalu bilang, masakanmu lebih enak dari catering hotel manapun, Dir. Tapi 2 tahun terakhir, ia selalu berhalangan. Katanya, delay. Katanya, maintenance. Katanya, capek. Ternyata, ia hanya sibuk makan malam dengan Mira. Esoknya, aku memberanikan diri menelpon Revan. Ia mengangkat setelah 2 kali bunyi. Halo? Mas, kamu di mana? Di hotel. Baru landing dari Dubai. Sendiri? Ia diam sejenak. Kenapa tanya begitu? Aku mau tanya. Kamu makan malam sama Mira di bandara, ya? Suara napasnya berat. Siapa yang bilang? Jawab saja. Ya, pernah. Tapi itu urusan kerja. Pegang tangan itu bagian dari kerja. Nadira. Nyender di bahu juga profesional. Dengar ya, suaranya meninggi. Kamu itu lagi hamil. Harusnya jangan mikir yang enggak-enggak. Justru karena aku hamil, aku harus tahu dengan siapa ayah anakku berbagi malam saat dia bilang ke aku dia jet lag. Kamu drama lagi. Ini bukan drama. Ini kenyataan. Mas, kamu pernah ngebayangin aku makan malam dengan lelaki lain saat kamu di luar negeri? Ia terdiam. Pernah ngebayangin aku duduk di restoran sambil nyender di pundak pria lain? Kamu pasti ngamuk, kan? Tapi kenapa kamu ngerasa itu boleh kamu lakukan? Nadira, aku nggak tidur sama dia. Masalahnya bukan cuma soal tidur. Masalahnya kamu bohong. Kamu berpura-pura jadi suami setia di chat, tapi makan malam romantis dengan perempuan lain di kenyataan. Aku terisak. Kamu tahu, bahkan ngidamku selama ini, aku lewati sendiri. Sakit pinggang, muntah darah, sesak napas,
Kamu bahkan gak pernah di sampingku. Dan Mira, dia yang nemenin kamu makan malam. Dir, tolong jangan emosi. Aku gak emosi. Aku sadar. Akhirnya sadar. Malam itu aku menulis surat untuk Revan. Untuk Revan, suamiku, atau mungkin sekarang hanya seseorang yang pernah aku kenal. Terima kasih karena telah memberi benih kehidupan dalam rahimku. Terima kasih untuk 10 tahun awal yang pernah kita jalani dengan harapan dan doa. Tapi sekarang aku lelah. Bukan karena mengandung anak kita, tapi karena harus mengandung semua luka, semua dusta, semua kesepian yang kamu tinggalkan. Kamu tahu, Mas, selama kamu sibuk makan malam dengan Mira, aku makan sendiri di dapur sambil menatap piring kosong. Menatap pintu yang tak pernah terbuka untukmu lagi. Menatap ruang tidur kita yang dingin. Aku bukan malaikat. Tapi aku juga bukan boneka. Jika nanti anak kita lahir, aku ingin dia tahu, ibunya pernah terluka, tapi memilih tidak membalas dengan kebencian. Hanya dengan kejujuran, aku mencoba percaya. Setelah semua yang terjadi, foto Mira di balkon hotel, makan malam di lounge bandara, jam tangan Revan yang terlihat di lutut perempuan lain, aku tetap mencoba bertahan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sedang mengandung anak kami. Karena aku ingin kelak, saat anakku besar dan bertanya, Mama pernah coba selamatkan pernikahan ini, kan? Aku bisa menjawab dengan jujur, iya, Nak. Mama pernah berjuang. Jadi aku tetap mengirim kabar ke Revan. Menyapanya setiap pagi lewat chat. Mengabari perkembangan kandunganku. Dan saat dia membalas dengan singkat, semangat ya, Dir. Jaga kesehatan, aku mencoba menanam harapan kecil di sudut hatiku. Mungkin dia lelah. Mungkin dia bingung. Mungkin dia akan berubah. Tapi ternyata, harapan yang dipaksakan hanya akan berubah jadi luka kedua. Hari itu aku baru pulang dari kontrol kehamilan. Dokter bilang, posisi bayi sehat, tapi tekanan darahku naik. Mungkin karena stres. Aku hanya tersenyum kecil saat ditanya apakah ada masalah di rumah. Sesampainya di rumah, aku duduk di sofa sambil membuka Instagram. Dan di sanalah semuanya runtuh. Mira mengunggah sebuah Instagram story. Sebuah foto boarding pass 2 lembar, berjejer di meja lounge VIP. Tiket business class. Seat 2A, 2B. Dan captionnya jelas. Flying again. Seat 2A, 2B with my favorite captain. Ada stiker emoji senyum dan ikon pesawat. Di pojok, dia mentag akun Revan, Revan the Pilot. Tanganku gemetar. Mataku panas. Bahkan dia tak lagi menyembunyikannya. Bahkan ia dengan bangga menunjukkan bahwa ia duduk di sebelah Revan. Di tempat yang dulu, aku pikir, hanya untukku. Aku menyimpan story itu. Lalu memberanikan diri menelpon Revan. Ia mengangkat. Halo. Mas, suaraku tenang, tapi nadanya dingin. Kamu lagi di pesawat? HM? Iya. Baru duduk. Kenapa? 2A atau 2B? Ia diam. Aku melanjutkan, atau aku tanya ke Mira saja, karena sepertinya dia sangat senang berbagi. Nadira, tolong. Tolong apa? Tolong aku untuk tetap diam setelah kamu dipamerkan seperti boneka koleksi di feed Instagram? Atau tolong percaya bahwa Mira duduk di sebelahmu karena kalian hanya rekan kerja? Dir, aku bisa jelaskan. Tidak usah.
Karena sebetulnya kamu sudah menjelaskan segalanya tanpa kata. Aku terdiam sejenak, menahan gemuruh di dada. Aku ini istrimu. Tapi kamu memperlakukan Mira seolah dia pendamping resmi. Kamu tahu betapa sakitnya melihat perempuan lain duduk di kursi sebelahmu? Kursi yang harusnya kupesan 10 tahun lalu, tapi tak pernah bisa kuisi karena aku hanya menunggumu dari rumah. Nadira, kamu salah paham. Mira, dia bukan sekadar pramugari, Mas. Dia perempuan yang kamu pilih untuk disandingkan. Bahkan di ruang sempit pesawat. Bahkan di ruang yang dulu hanya kita impikan bersama. Revan terdiam. Panjang. Dir, aku minta maaf. Sudah terlalu sering, Mas. Malam itu aku menangis di kamar. Bukan karena Mira, tapi karena aku sudah tak bisa lagi mengenali siapa Revan sekarang. Pria yang dulu mencium keningku setiap malam dan berbisik, suatu hari kita punya anak, dan aku akan jadi ayah terbaik. Kini menjadi pria yang lebih memilih Mira daripada USG kedua anak kami. Pria yang dulu memelukku erat waktu aku keguguran pertama, kini memeluk perempuan lain dalam kabin pesawat sambil membiarkan dunia melihatnya. Beberapa hari kemudian, Vira datang menjengukku. Aku menunjukkan story itu. Dia terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kamu gak boleh sakit terus. Dir, kamu udah terlalu banyak menelan racun dari suamimu sendiri. Aku cuma pengin anakku lahir dengan tenang. Dan kamu pikir, terus menahan semuanya akan membuatmu tenang. Aku takut kalau aku pergi, dia akan kehilangan sosok ayah." Vira menatapku tajam. "Tapi kamu juga akan kehilangan dirimu sendiri, Dir." Aku terdiam. Kata-katanya menamparku, tapi aku tahu dia benar. Malam harinya, Revan menelpon. Suaranya terdengar canggung. "Dir, aku tahu kamu marah. Aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan jauhi aku." "Aku nggak jauhi kamu, Mas. Kamu yang menjauh sejak lama. Aku cuma butuh waktu." "Butuh waktu untuk apa? Menikmati Mira sampai kamu bosan?" "Dir, maaf, Mas. Tapi aku sedang hamil. Aku membawa anak yang kamu tinggalkan dalam setiap malam yang kamu lewati bersama dia. Jadi izinkan aku jujur. Aku tidak lagi ingin percaya janji dari bibir yang mencium perempuan lain." Ia terdiam. "Aku tidak akan larang kamu bertemu anak ini kelak. Tapi untuk sekarang, aku tak ingin berbagi luka ini denganmu. Cukup aku yang merasakannya. Biar kamu menikmati bahagiamu bersama Mira, dan aku menjaga anak ini dengan tenang." "Nadira, jangan begini. Sudah terlalu lama aku diam. Tapi kini aku bicara, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri." Klik. Aku menutup telepon. Untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk bantal besar yang kubeli sendiri untuk menopang perutku yang kian membesar. Usia kandunganku kini masuk 22 minggu. Bayi dalam rahimku semakin aktif, menendang kecil tiap malam. Kadang aku bicara sendiri padanya, menceritakan hari-hariku yang sepi. Biasanya aku bilang, "Hari ini mama makan mangga. Nak, kamu suka kan?" Atau, "Tendanganmu lucu sekali. Tapi papa belum pernah merasakannya." Karena memang, Revan belum pernah menyentuh perut ini. Siang itu, aku memberanikan diri menelepon Revan lagi. Sudah 2 hari ia tak mengabari. "Halo?" Suaranya terdengar biasa saja.
Datar. Mas, aku cuma mau bilang, anak kita udah mulai aktif. Kalau malam, dia suka nendang. Kamu gak pengin dengar lewat video atau? Nadira, kamu bisa gak ganggu aku terus? Aku terdiam. Ganggu? Iya. Kamu setiap hari ngirim kabar ini itu, video, cerita. Aku juga manusia, Nat. Aku butuh ruang. Jantungku seolah berhenti berdetak. Mas, aku cuma ingin kamu terlibat. Aku ini hamil. Aku nggak minta banyak. Cuma, kamu tahu, ikut merasakan sedikit. Ia menghela napas. Kamu jangan drama karena hamil. Semua perempuan juga hamil. Bukan berarti harus lebay setiap saat. Aku tercekat. Hamil itu bukan penyakit. Nadira, jangan jadikan itu alasan untuk menyita waktuku setiap hari. Kalimatnya seperti racun yang perlahan masuk ke darahku. Aku nyaris tak percaya ia bisa berkata seperti itu. Jadi aku ini menyita waktumu? Suaraku pelan. Dir, kamu tahu aku sibuk. Aku terbang ke sana sini. Capek. Harusnya kamu bisa ngerti juga. Mas, aku nggak minta kamu pulang tiap hari. Aku cuma pengin kamu tanya kabarku, kabar anakmu. Video yang aku kirim, itu bukan untuk ganggu kamu. Itu karena aku rindu kamu. Dir, jangan main perasaan terus. Aku nggak kuat kalau kamu terus-menerus baper. Aku mengatupkan mulut, menahan tangis. Oke, kataku akhirnya. Kalau memang keberadaanku mengganggumu, aku nggak akan ganggu lagi. Nah, Clay. Aku tutup telepon sebelum dia sempat menyusun alasan berikutnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak hamil, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sakit punggung atau mual, tapi karena aku sadar, aku sedang membesarkan anak dari lelaki yang bahkan menganggapku beban. Kupeluk tubuhku sendiri. Aku bukan butuh suami yang sempurna. Aku hanya ingin ditemani, didengar, dipeluk walau lewat suara. Tapi yang kudapat hanya dingin, penghakiman, dan tuduhan bahwa aku sedang main perasaan. Paginya aku diam. Tidak lagi mengirim kabar. Tidak mengirim video gerakan janin. Tidak bertanya di mana Revan berada. Aku membiarkan ruang itu jadi miliknya. Ruang yang katanya ia butuhkan. Tapi diamku tak menenangkan hatinya. Siangnya, Revan mengirim pesan. Kamu kenapa diam? Kamu minta ruang, kan? Aku beri. Jangan kekanak-kanakan, Nadira. Aku menatap layar ponselku dengan senyum pahit. Kekanak-kanakan? Jadi menjaga emosi saat hamil, tetap mengurus rumah sendiri, tetap kontrol ke dokter tanpa ditemani, dan mengabari suami setiap hari, itu dianggap kekanak-kanakan? Lalu yang dewasa itu yang mana? Yang makan malam dengan pramugari muda sambil menyembunyikan status pernikahan? Beberapa hari kemudian, Vira datang lagi. Dir, kamu makin pucat. Udah coba periksa darah? Iya, tadi pagi. Hamengku buonoku turun. Tapi masih dalam batas aman. Vira menggeleng. Ini bukan soal angka medis. Tapi kamu lelah. Jiwa kamu capek. Aku menunduk. Tak mampu menyangkal. Aku tahu kamu pengin pertahankan rumah tangga. Tapi sampai kapan kamu terus kasih pengertian ke orang yang gak pernah ngerti? Aku menghela napas. Aku cuma pengin anakku lahir dengan lengkap. Dengan ayah ibu.
Lengkap itu bukan cuma soal jumlah, Dir, tapi juga kehadiran. Dan dia gak hadir. Kata-katanya menampar, tapi lembut dan benar. Malam itu aku menulis lagi di jurnal. Cinta itu bukan cuma sabar, tapi juga sadar. Dan saat sadar bahwa kamu sedang dihancurkan, bertahan bukan lagi bentuk kekuatan, tapi pelan-pelan jadi penghinaan terhadap dirimu sendiri. Aku mulai belajar untuk berhenti menunggu. Beberapa hari kemudian, Revan menelepon lagi. Tapi aku tak menjawab. Bukan karena ingin balas dendam, tapi karena aku benar-benar lelah. Ia kirim pesan. Kamu sengaja yang gak angkat. Aku beri ruang yang kamu minta. Dir, aku cuma bilang itu waktu aku capek. Tapi kamu tak pernah bilang kamu rindu. Nadira, ini semua rumit. Aku menatap layar ponsel, lalu meletakkannya di atas meja. Hari itu aku memeluk perutku lebih lama. Lihat, nak, sekarang hanya ada kita. Tapi kita cukup. Mama gak akan buat kamu merasa sendiri, seperti yang Mama rasakan sekarang. Setelah semua luka dan kata-kata dingin Revan, aku tidak lagi menangis setiap malam. Tangisku kini berganti jadi diam panjang dan langkah pelan yang lebih terarah. Sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak hanya ingin tahu kebenaran. Aku ingin memastikan. Aku ingin tahu, apakah semua yang terjadi antara Revan dan Mira benar-benar kebetulan? Atau sebenarnya sudah direncanakan? Suatu malam, aku duduk di depan laptop sambil menyeduh teh hangat. Bayi dalam perutku menendang pelan, seolah menguatkan, "Ayo, MA. Kita cari tahu." Aku membuka laman forum tertutup tempat para istri dan keluarga awak penerbangan biasa berdiskusi. Ada satu utas yang menarik, soal roster penerbangan. Salah satu anggota forum menyebutkan bahwa mereka bisa mengecek siapa saja yang terlibat dalam satu penerbangan berdasarkan rotasi kru bulanan. Aku iseng mengirim pesan pribadi ke salah satu anggota lama, Mbak Lilis, yang suaminya juga kapten senior. Kami pernah bertemu di acara keluarga maskapai dulu. Mbak, maaf kalau aku lancang. Aku cuma ingin tanya, kira-kira bisa nggak aku tahu daftar kru penerbangan suamiku? Mbak Lilis membalas cepat. Bisa, asal kamu tahu kode penerbangan dan tanggalnya. Memang kenapa, Nadira? Aku cuma ingin memastikan. Karena aku curiga ada yang aneh. Kasih aku datanya, nanti aku bantu cek. Beberapa hari kemudian, datanya datang. Dan jawaban itu membuat seluruh tubuhku dingin. Untuk 3 bulan terakhir, setiap kali Revan terbang ke Singapura dan Jepang, nama Mira selalu ada dalam roster yang sama. Bulan April, SQ187 ke Singapura. Bulan Mei, Jalan 726 ke Tokyo. Bulan Juni, SQ187 lagi, dan lanjut ke Osaka. Mira, Mira, Mira. Nama itu selalu ada di situ. Seperti bayangan yang menempel. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Tidak mungkin Mira selalu ditugaskan dalam rute yang sama dengan Revan, kecuali ada yang mengatur. Aku menggenggam pinggiran meja. Rahangku mengeras. Jadi selama ini, saat aku duduk sendiri di ruang tunggu rumah sakit untuk kontrol kandungan, Revan duduk berdampingan dengan Mira di kokpit. Saat aku muntah-muntah sendiri di kamar mandi dan mengeringkan air mata di kerah piyamaku, dia mungkin sedang dinner di luar negeri sambil tertawa dengan Mira. Malam itu, aku tak menelpon Revan. Aku menyimpan semua screenshot, data roster, tanggal,
dan shift. Tapi di dalam kepalaku, aku sudah mengambil satu keputusan. Aku tak bisa lagi tinggal diam. Esoknya aku bertemu Vira, sahabatku. Aku menyerahkan ponselku padanya, menunjukkan semua bukti. Vira menatap layar dengan wajah tegang. Astaga, ini bukan affair biasa. Ini konspirasi diam-diam. Dan Mira, dia jelas tahu Revan sudah menikah. Aku yakin tahu, ujarku pelan, tapi dia tetap ikut. Bahkan lebih dari sekadar ikut. Dia merayakan kebersamaan mereka. Dir, kamu harus pikirin langkah berikutnya. Ini bukan soal cemburu lagi. Ini soal harga diri. Aku menatap Vira. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti perempuan yang tak lagi hanya menunggu pengakuan, tapi siap menuntut keadilan untuk luka yang terlalu lama dibiarkan. 3 hari kemudian, Revan pulang. Mendadak, tanpa pemberitahuan. Aku sedang menyapu teras saat mendengar suara mobil berhenti. Revan keluar, menarik koper. Ia tersenyum kecil. Aku pulang, Dir. Aku berdiri tegak. Tidak tersenyum. Tidak marah. Tapi juga tidak menyambut. Mas, ada perlu? Ia terlihat canggung. Aku mau ngobrol. Tentang kita. Tentang bayi. Aku menatapnya lama. Mas, sebelum mulai bicara soal kita, aku minta satu hal dulu. Jawab jujur. Apa? Apa kamu yang minta roster bersama Mira? Revan terlihat kaget. Hah? Jangan pura-pura. Aku punya data. Setiap kali kamu keluar negeri, Mira selalu dalam daftar krewu yang sama. Kamu pikir aku nggak bisa tahu? Ia tertawa gugup. Nadira, itu bukan urusanku. Penempatan krewu itu dari kantor pusat. Jadi kamu tidak pernah minta bareng dia? Ia diam. Matanya bergerak gelisah. Mas, jawab. Akhirnya dia mengangguk. Pelan. Awalnya enggak. Tapi, ya, belakangan iya. Biar komunikasi di udara lebih enak. Komunikasi kerja atau komunikasi personal? Nadira, tolong. Mas, kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari pengkhianatan? Apa? Bukan ciuman. Bukan pelukan. Tapi rencana. Kamu bukan hilaf. Kamu mengatur agar bisa bersama dia. Sementara aku, di sini, tak pernah tahu bahwa kamu sudah memilih orang lain secara sadar. Revan menunduk. Tapi aku tidak goyah. Air mataku tak jatuh. Hatiku terlalu kering untuk menangis. Hari itu aku nekat. Aku tak lagi mau hanya jadi penonton dari balik layar ponsel. Setelah semua bukti yang kukumpulkan, roster penerbangan, foto, dan kata-kata dingin Revan, aku memutuskan untuk melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Aku tahu dari grup istri awak maskapai bahwa Revan sedang dinas ke Jakarta untuk 2 malam, transit sebelum ke Jepang. Dan mereka biasanya menginap di hotel bandara yang sama, Hotel Sapphire Terminal 3, lantai 12. Aku berdiri di lobi hotel itu siang menjelang sore, menyamar dengan masker dan topi lebar. Perutku mulai besar, tapi kupaksakan tetap tegak. Kupikir jantungku akan meledak. Tapi justru saat itu aku tenang. Mungkin karena aku tahu, ini bukan lagi tentang menunggu keajaiban. Ini soal menyaksikan kenyataan. Sekitar pukul 4 sore, lift berbunyi. Aku berdiri di dekat dinding kaca,
pura-pura sibuk melihat ponsel. Pintu lift terbuka. Dan saat itulah dunia berhenti. Revan keluar dari lift. Dengan koper kecil di tangan kanan. Dan tangan kirinya menggenggam Mira. Mira tertawa kecil. Ia mengenakan kaos putih ketat, jaket denim, dan celana jeans. Matanya menatap Revan seperti mereka tak sedang sembunyi. Seperti mereka pasangan yang sah. Revan tidak menggandengnya seperti rekan kerja. Ia menggandengnya seperti suami menggandeng istri saat liburan. Langkah mereka pelan. Tak terburu-buru. Penuh kebiasaan. Seolah ini sudah sering terjadi. Aku berdiri mematung. Perutku terasa seperti dihantam batu besar. Tapi bukan tubuhku yang sakit. Hatiku. Hatiku remuk. Air mataku menetes di balik masker. Tapi aku tak bergerak. Tak memanggil. Tak meneriaki. Karena aku tahu, kalau mereka berani tampil di depan umum seperti itu, berarti aku sudah bukan siapa-siapa lagi di hidup Revan. Mereka duduk di sofa lobi. Revan bicara dengan petugas resepsionis. Mira bersandar ringan ke bahunya. Dan ketika kunci kamar diserahkan, mereka tertawa kecil. Aku menahan napas. Tanganku gemetar, tapi aku tetap berdiri di balik tiang marmer. Mereka kemudian berjalan ke arah lift lain. Tak sadar bahwa aku di sana. Sang istri. Sang ibu dari anak yang tumbuh di dalam rahim ini. Dan detik itu juga, aku tahu, aku selesai. Aku pulang dengan taksi. Sepanjang jalan, aku tak berkata apa-apa. Tak menangis. Tak teriak. Hanya kosong. Sesampainya di rumah, aku duduk di kursi makan. Kusentuh perutku. Anakku menendang ringan. "Ma, masih di sini, nak," bisikku. Tapi mulai hari ini, Mama gak akan lagi menunggu orang yang memilih perempuan lain. Malamnya, Revan mengirim pesan. "Aku di Jakarta. Besok mau mampir. Bisa?" Aku hanya membaca. Tidak membalas. Lalu 1 jam kemudian. "Nadira, aku serius pengen lihat kamu dan bayi. Tolong balas." Kupandangi layar itu. Bayangan tangan mereka yang bergandengan masih jelas di kepalaku. Senyum Mira, kepala miring ke bahu Revan, semua terlalu segar untuk dilupakan hanya dengan 1 pesan. Aku balas singkat. "Aku juga lihat kamu. Tadi. Di hotel." Pesan itu terkirim. Tapi tak ada balasan. Paginya, Vira datang. Wajahnya kaget melihatku yang duduk diam tanpa bicara. "Astaga, kamu kenapa? Kamu pucat banget." Aku menyerahkan ponselku. Membuka galeri. Aku sempat ambil foto dari jauh. Revan dan Mira berdiri berdampingan di lobi. Vira menatap tajam. "Dir." Aku lihat sendiri. Bukan kata orang lagi. Bukan media sosial. Bukan dugaan. Aku minta maaf. Karena dari awal aku gak mendorong kamu untuk lepas. Aku menggeleng. "Bukan salahmu. Ini memang harus kulihat sendiri." Hari itu aku membuat keputusan besar. Aku pergi ke notaris. Menyusun surat kuasa. Membuka rekening baru atas nama sendiri. Mengatur hak asuh calon anakku. Aku tak bilang apa-apa ke Revan. Biarlah ia pikir aku masih diam. Masih lembek. Masih akan memohon. Tapi tidak. Karena perempuan yang berdiri di depan lift itu sudah mati. Yang pulang ke rumah hari itu adalah aku yang baru. Kupikir aku kuat.
Setelah melihat Revan menggandeng Mira turun dari lift, aku pulang ke rumah tanpa menangis. Aku bahkan pergi ke notaris, mempersiapkan langkah hukum. Aku menyiapkan segalanya agar saat anakku lahir, aku tak lagi bergantung pada pria yang bahkan tak bisa menjaga janjinya. Kupikir aku kuat, tapi tubuhku berkata lain. Malam itu, aku mulai merasakan nyeri hebat di perut bagian bawah. Seperti ditusuk dari dalam. Aku pikir hanya kram biasa. Tapi saat aku bangkit untuk ke kamar mandi, tiba-tiba kakiku basah. Ada cairan mengalir deras di antara pahaku. Dan bukan air biasa. Itu darah. Astaga, bisikku panik. Tuhan, jangan sekarang, jangan anakku. Tanganku gemetar mencari ponsel. Aku menelepon Vira. "Enam, tolong, bawa aku ke rumah sakit. Aku berdarah." Suara Vira langsung berubah tegang. "Aku Otwu. Jangan berdiri. Baring, ya." 15 menit kemudian, Vira datang. Aku sudah rebah di sofa, tubuhku menggigil, celana tidurku basah oleh darah. Ayo, kita ke RS. Pegang tanganku. Tarik napas, Dir. Tarik napas dalam. Di mobil, aku merintih kesakitan. Perutku, Enam, sakit banget, kayak ada yang sobek. "Bayi kamu kuat, Dir. Kuat. Kamu juga." Tapi diam-diam aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena rasa bersalah yang begitu besar. Aku terlalu sibuk mengejar kenyataan pahit, sampai lupa menjaga nyawa yang tumbuh di dalam tubuhku. Sampai di UGD, aku langsung ditangani dokter kandungan. Pemeriksaan cepat dilakukan. Detak jantung bayi dicek. Nadiku dicek. Kontraksi tercatat. "Kontraksi dini," kata dokter. "Kita hampir kehilangan bayinya. Tapi kamu datang tepat waktu." Aku menutup mata. Air mataku jatuh tanpa suara. "Dok, bayi saya masih selamat?" "Ya, tapi kamu harus rawat inap. Full bed rest. Dan kamu harus jauhi stres." "Stres?" Kata itu menamparku. Selama ini, aku menahan amarah, menahan kecewa, mencoba kuat, bahkan menyaksikan suamiku menggandeng perempuan lain, dan aku diam. Tapi tubuhku tahu, rahimku tahu, bahwa luka di hati bisa bocor ke seluruh sistem tubuh. Di ruang rawat, malam itu aku memandang langit-langit kamar rumah sakit. Suara monitor detak jantung janin berdetak perlahan di sisi tempat tidur. Aku bicara dalam hati pada anakku. "Maaf ya, Nak. Mama terlalu sibuk menjaga harga diri, sampai lupa menjaga kamu." Vira duduk di sofa, menatapku. "Dir. HM. Kamu harus pilih sekarang. Mau terus bertahan dengan lelaki yang bahkan gak tahu kamu hampir kehilangan anak kalian, atau kamu mau hidup sebagai perempuan yang bisa lindungi dirinya sendiri?" Aku menoleh. Pandangan kami bertemu. Aku sudah pilih, Enam. Tapi tubuhku kalah duluan. Aku kira aku bisa tahan semuanya sendirian. Tapi ternyata luka ini dalam banget. Vira menggenggam tanganku. "Tapi kamu masih hidup. Dan bayi kamu juga. Artinya, kamu masih bisa bangkit. Jangan pikir kamu kalah hanya karena jatuh." Paginya, dokter datang membawa kabar baik. Kondisi bayi membaik. "Tapi kamu harus benar-benar tenang, Bu Nadira. Hindari semua yang membuat kamu tertekan. Itu perintah."
Aku mengangguk. Dalam hati, aku tahu ini bukan lagi soal cinta. Ini soal hidup dan mati. Siangnya, Revan menelpon. Aku hanya menatap layar. Vira mendekat. Kamu mau angkat? Aku menggeleng. Dia nggak ada waktu buat lihat kamu jatuh. Maka dia nggak berhak lihat kamu saat bangkit. Tapi saat malam tiba, Revan datang. Dia berdiri di depan pintu kamar rumah sakit, wajahnya pucat. Nadira, aku dapat kabar kamu masuk rumah sakit. Kenapa kamu nggak bilang? Aku menatapnya datar. Karena kamu lagi sibuk. Dan kamu butuh ruang. Ingat? Nadira, Mas, aku hampir kehilangan anak kita. Kamu tahu kenapa? Dia menggeleng, matanya mulai basah. Karena aku terlalu sibuk melihat kamu dengan Mira. Wajahnya berubah. Dir, cukup. Jangan kasih alasan. Kamu tahu apa rasanya melihat tangan yang dulu menggenggamku, sekarang menggenggam perempuan lain. Revan terdiam. Aku melanjutkan, suara pelan tapi tajam. Tubuhku berdarah karena hatiku sudah kebas. Tapi aku diselamatkan. Dan mulai hari ini, aku akan lindungi anak ini dari semua bentuk luka, termasuk dari kamu. Matanya membelalak. Dir, kamu gak bisa larang aku. Aku gak larang kamu jadi ayah. Tapi aku larang kamu jadi sumber luka. Malam itu, Revan pergi. Aku tak tahu kemana. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Damai karena akhirnya aku tahu, aku memang tak bisa mengendalikan semua rasa sakit, tapi aku bisa memilih siapa yang kubiarkan tinggal di hidupku. Setelah hampir kehilangan bayiku dan beberapa hari dirawat di rumah sakit, aku dipulangkan dengan catatan, istirahat total dan bebas stres. Tapi bagaimana bisa bebas stres kalau luka yang membuat rahimku nyaris pecah masih tinggal di depan mata? Revan datang ke rumah malam itu. Tanpa pemberitahuan. Aku sedang duduk di ruang tamu, membaca buku parenting yang kubeli kemarin, semacam upaya untuk fokus pada hidup baru bersama anakku nanti, hidup yang mungkin tanpa seorang ayah di dalamnya. Pintu diketuk. Vira yang membukakan, lalu berjalan ke arahku. Dia datang. Aku mengangguk, menutup bukuku pelan. Revan masuk, masih dengan jaket pilot dan tas selempangnya. Seragam itu, yang dulu membuatku bangga, kini justru seperti seragam penjara. Aku merasa terkurung dalam peran istri yang ditinggalkan, dilupakan, disingkirkan. Nadira, katanya pelan. Aku hanya menoleh singkat. Masuk aja. Tapi nggak usah pakai nada khawatir. Dia duduk di sofa seberangku. Menatapku lama. Aku dengar kamu sudah boleh pulang. Syukurlah. Kalau aku kehilangan bayi ini, Mas, kamu akan datang pas pemakaman juga. Ia tampak terkejut. Dir, jangan gitu. Kenapa? Terlalu frontal? Padahal itu pertanyaan yang wajar. Kamu gak ada pas aku pingsan berdarah-darah. Kamu gak tahu gimana rasa takut kehilangan nyawa anak yang belum sempat kamu sentuh sekalipun. Revan menunduk, menatap tangannya sendiri. Dir, aku tahu aku salah. Salah? Atau sibuk? Atau terlalu nyaman sama Mira sampai lupa kamu punya istri yang sedang hamil sendirian? Aku tak lagi peduli apakah kalimatku menyakitkan. Luka di dalamku sudah terlalu dalam untuk menjaga perasaan orang lain. Aku capek dimarahin terus. Dir, katanya akhirnya,
Kamu tahu nggak rasanya jadi aku? Selalu dituntut, disalahkan, dipojokkan. Aku kerja siang malam buat kamu juga, tapi kamu cuma lihat kesalahanku. Aku tertawa, pahit. Kerja? Oke. Mari kita bahas itu. Aku berdiri perlahan, menahan perutku yang mulai berat, lalu menatapnya langsung. Kerjamu itu apa, Mas? Terbang? Oke. Tapi sejak kapan? Kerja? Itu artinya gandeng pramugari di hotel? Sejak kapan kerja artinya booking seat 2A dan 2B tiap bulan sama Mira? Sejak kapan kerja itu nyuruh aku diam saat aku cuma minta ditemani USG? Matanya mulai tajam. Kalau kamu nggak bisa nerima pekerjaanku, kenapa kamu nikah sama aku? Pertanyaan itu membakar dadaku. Aku menatapnya, nyaris tak percaya. Ulangi. Ya, dari dulu kamu tahu aku pilot. Kamu tahu aku bakal sering dinas. Kalau kamu nggak kuat, ya jangan nikah sama aku. Aku terdiam sejenak, mengangguk perlahan, menyusun napas. Lalu, Mas, aku nikah sama kamu karena aku mencintaimu. Karena aku percaya kamu akan tetap setia, bahkan saat jarak memisahkan kita. Aku tahu kamu sibuk, tapi yang aku sesalkan itu bukan profesimu, tapi prioritasmu. Apa maksudmu? Pilot itu terbang ke langit, bukan jatuh ke pelukan orang lain. Masalahnya bukan kamu terbang. Masalahnya kamu turun ke kamar hotel dengan Mira. Revan berdiri, suaranya mulai meninggi. Aku manusia, Dir. Aku capek. Aku butuh teman. Dan kamu terlalu fokus ke kandungan kamu sampai lupa kalau aku juga ada. Hatiku mencelos. Jadi kamu selingkuh karena aku hamil? Aku nggak bilang gitu. Tapi itu intinya. Kan? Aku sibuk jaga nyawa anak kita, dan kamu sibuk cari pelarian karena kamu capek jadi suami. Dia terdiam. Wajahnya memerah. Tapi bukan karena malu, karena ego yang terluka. Revan, kataku pelan. Aku juga manusia. Aku juga capek. Tapi aku nggak pernah cari pelukan laki-laki lain hanya karena kamu jauh. Aku bertahan karena aku percaya pernikahan itu saling menjaga, bukan saling menyalahkan. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, tak lagi bisa duduk. Kamu tuh terlalu sensitif, Dir. Semua yang kulakuin kamu anggap dosa. Aku tertawa kecil, getir. Iya, mungkin aku sensitif. Tapi bukan karena hormon. Karena aku disakiti orang yang katanya mencintaiku. Dan kamu, bukannya minta maaf, malah tanya kenapa aku nikah sama kamu. Karena itu kenyataan. Kamu tahu profesiku. Harusnya kamu siap. Masalahnya bukan seragammu, Mas. Tapi sikapmu setelah pakai seragam itu. Kamu bawa pulang tubuhmu, tapi jiwamu tinggal di tempat lain. Kami saling diam. Nafasku berat. Tapi aku tak akan mundur. Mas, lanjutku akhirnya. Kalau kamu masih merasa benar, silakan pergi. Aku nggak akan halangi. Tapi mulai hari ini, aku nggak akan lagi diam, pura-pura nggak tahu, atau memaafkan yang bahkan tak pernah minta maaf. Ia menatapku. Matanya berkaca. Tapi aku sudah terlalu kering untuk menangis. Aku cuma pengen diperhatikan juga, Dir. Dan kamu tahu caranya salah. Perhatian yang kamu minta, kamu ambil dari Mira. Sementara aku di rumah, nunggu kabar. Peluk perut sendiri.
dengar detak jantung anak kita sendiri. Tapi kamu malah bilang, kenapa nikah sama pilot? Aku berjalan ke arah tangga, menahan lelah. Kalau kamu masih ingin jadi ayah, buktikan, bukan dengan kata-kata. Tapi kalau kamu hanya ingin menang tanpa minta maaf, silakan lanjutkan hidupmu sendiri. Malam itu, Revan pergi. Aku tak menahannya. Vira masuk rumah, menatapku lama. Kamu gemetar, Dir? Iya, tapi bukan karena takut. Karena lega. Aku menatap langit-langit rumah, lalu mengelus perutku. Mulai sekarang, cuma ada kita, Nak, dan itu sudah cukup. Dan aku menulis lagi di jurnal kecilku. Aku pernah salah karena bertahan terlalu lama. Tapi aku tak akan salah dua kali dengan memohon pada orang yang bahkan tak tahu caranya menghargai. Aku bukan istri dari profesi. Aku istri dari hati yang dulu berjanji. Tapi kini, aku istri yang memilih pergi sebelum hatiku mati. Hampir seminggu setelah Revan pergi dari rumah dalam amarah, aku tak lagi duduk memandangi pintu berharap dia kembali membawa permintaan maaf. Tidak. Hari-hariku kini terisi oleh langkah-langkah sunyi, tapi tegas. Bukan untuk mendekatkan diri kembali padanya, melainkan untuk menjauh dengan tenang dan bermartabat. Aku sadar satu hal, kalau aku tetap diam, maka ceritaku hanya akan jadi gumaman istri yang terlalu sensitif. Tapi kalau aku punya bukti, maka luka ini tak akan bisa disangkal. Pagi itu, aku membuka laptop, membuka email lama. Dulu, setiap Revan memesan tiket sendiri karena keperluan pribadi, ia selalu pakai email pribadinya, dan aku tahu passwordnya. Bukan karena aku mau mengintip, tapi karena dulu dia sendiri yang memberitahu, saat semuanya masih penuh kepercayaan. Tanganku gemetar saat mulai membuka satu persatu histori transaksinya. Dan di sana, kutemukan jejak-jejak yang tak bisa dibantah. Tiket 2 orang ke Bali, Februari lalu. Nama, Revan Prasetya Mira Ayuning Tias. Keterangan, private trip, no info needed. Dadaku sesak. Kubuka file lain. Tiket hotel di Seminyak. 3 hari, 2 malam. Suite room dengan breakfast untuk 2 orang. Booking menggunakan kartu Revan. Kupencet tombol cetak. Lalu lanjut lagi. Kubuka folder foto backup dari WhatsApp web. Aku ingat Mira pernah memajang foto pemandangan dari balkon villa, lengkap dengan 2 gelas wine dan tangan pria memegang pinggangnya. Aku zoom foto itu. Jam tangan di pergelangan tangan pria itu. Jam fosil hitam yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahun Revan tahun lalu. Klik. Cetak. Aku tak berhenti sampai di situ. Kubuka rekening online yang dulu kami buat bersama. Sejak menikah, Revan punya 2 rekening. Satu untuk operasional rumah tangga, satu lagi pribadi. Tapi yang kubuka adalah rekening rumah tangga, karena dari sanalah ternyata muncul kejanggalan. Transfer 5 juta rupiah ke rekening atas nama Mira Ayuning Tias. Keterangan, pinjam sebentar, nanti balikin. Transfer serupa terjadi 3 kali dalam 4 bulan terakhir. Nominalnya bahkan makin besar. Sekali 10 juta rupiah. Lain waktu 7 juta rupiah. Tanganku terkepal. Tapi aku tetap tenang. Aku bukan ingin marah. Aku hanya ingin punya pegangan saat aku nanti harus memilih jalan sendiri. Yang paling membuatku lemas adalah ketika aku menemukan folder backup chat WhatsApp dari ponsel lama Revan. Tanpa sengaja, dia pernah menyinkronkannya ke Google Drive bersama akun keluarga kami.
Aku unduh file itu. Butuh waktu lama untuk membacanya. Tapi isi percakapan mereka, Mira, aku suka kalau kamu cium jidat aku sebelum tidur. Rasanya kayak bener-bener jadi milikmu. Revan, kamu memang milikku, sayang. Jangan mikirin yang di rumah. Fokus kita, ya? Mira, kalau nanti dia tahu, gimana? Revan, dia nggak akan tahu. Dia terlalu sibuk sama kehamilannya. Aku tak bisa menahan air mata saat membaca kalimat terakhir itu. Tangisku pecah. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan Revan. Tapi karena aku terlalu sabar pada orang yang meremehkan pengorbananku sebagai ibu dari anaknya. Malamnya, Vira datang. Aku menyerahkan semua berkas padanya. Semua cetakan, foto, bukti transfer, dan transkrip chat yang sudah kusimpan rapi dalam satu map coklat. Dir, kamu beneran ngumpulin semua ini sendirian? Aku mengangguk. Ini bukan untuk menjebak, tapi untuk melindungi. Kalau suatu hari dia mempersulit hak asuh, nafkah, atau menghina keputusanku, aku punya suara. Suara yang datang dari bukti, bukan tangisan. Vira menatapku lama. Kamu bukan cuma kuat, Dir. Kamu, luar biasa. Aku menghela napas panjang. Menyentuh perutku. Aku hanya ingin anakku lahir tanpa beban. Tanpa luka dari warisan ibunya yang terlalu diam. Esoknya, Revan kirim pesan. Boleh ketemu? Aku pengin kita bicara baik-baik. Kubiarkan terbaca, tapi tak kubalas. Karena kali ini, aku akan bicara bukan dengan kata-kata, tapi dengan keputusan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tahu, aku tak takut ditinggalkan. Karena aku tak lagi meninggalkan diriku sendiri. Malam itu, aku menulis di jurnal kecilku. Aku pernah berdiri di tepi jurang dengan mata terpejam, berharap cinta akan menangkapku. Tapi sekarang aku tahu, kadang yang menyelamatkan kita bukan cinta, tapi kebenaran. Dan kebenaran itu, aku genggam hari ini, dengan tenang. Aku tak pernah mengira pernikahan selama 10 tahun bisa menguap begitu saja, seperti asap tipis yang tertiup ego dan nafsu. Sejak terakhir Revan datang ke rumah dan mengangkat suara, ia makin jarang memberi kabar. Tidak ada, selamat pagi, tidak ada, jaga kandungannya, bahkan tidak ada tanya, kamu butuh apa? Yang ada hanya keheningan. Dan dalam keheningan itulah aku tahu, dia perlahan pergi. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang menyakitkan adalah ketika aku tahu, dia mulai membangun rumah baru, bukan rumah untuk keluarga kami, tapi untuk Mira. Seminggu lalu, Vira, temanku, penyelamat hidupku, mata dan telinga terbaikku, mengirim pesan. Dir, kamu duduk dulu ya sebelum baca ini. Aku membaca sambil duduk di kursi kayu teras rumah, sore yang tenang, angin semilir. Tapi tanganku langsung gemetar saat kulihat foto yang dikirim Vira. Sebuah unit apartemen di Jakarta Selatan. Lantai 15. Balkon luas. Dinding kaca. Pemandangan ke arah flyover. Dan di dalam foto itu, Mira sedang berdiri di dapur. Hanya mengenakan tank top putih dan celana pendek. Tersenyum, dengan caption, Finally, our cozy space. Home is where my captain is. Aku ingin muntah. Vira menyusul dengan pesan berikutnya. Aku punya teman yang kerja di bagian leasing apartemen itu. Nama penyewanya, Revan Prasetya. Tinggal sejak 2 bulan lalu. Dia bilang buat keperluan dinas sementara, padahal yang sering terlihat keluar masuk. Mira. Maaf aku kasih tahu ini sekarang. Tapi kamu berhak tahu, Dir. Aku tidak menangis. Bukan karena tidak sakit. Tapi karena tangis tak lagi cukup menampung kepedihan ini. 2 bulan. Jadi saat aku pingsan karena kontraksi dini, Revan tidur di apartemen itu. Saat aku menahan sesak napas karena stres kehamilan, dia menyusup ke rumah barunya dengan Mira. Dan saat dia bilang, butuh ruang, ternyata ruang itu sudah disiapkan, lengkap dengan balkon dan perempuan lain di dapur. Malam itu aku duduk di ranjang, menatap atap kamar yang mulai retak. Kupeluk perutku yang semakin besar. Maaf ya, Nak, Mama terlalu sabar. Tapi sabar bukan berarti bodoh. Dan mulai sekarang, Mama gak akan izinkan siapapun menempatkan kita di bawah kaki siapapun. Esoknya, Revan mengirim pesan. Aku lagi di luar kota. Nanti minggu depan coba mampir ya.
Mampir? Ke rumahnya sendiri? Seolah aku ini rumah makan yang bisa disambangi saat dia bosan dengan menu apartemen? Aku membalas singkat. Nggak usah. Aku dan bayi kami baik-baik saja tanpamu. Ia membaca, tapi tidak membalas. Beberapa hari kemudian, kabar dari Vira datang lagi. Kali ini lewat suara yang terbata. Dir, aku tadi lewat lobi apartemen itu. Mira lagi duduk sama temen-temennya. Dia bilang terang-terangan. Ngomong apa? Vira menelan ludah. Dia bilang, Revan itu udah nggak tidur sama istrinya. Sekarang dia tidur di tempat yang bikin dia tenang. Di sisiku. Aku mengangguk. Oke. Dir, kamu masih kuat. Aku tersenyum tipis. Aku nggak cuma kuat. Aku sedang tumbuh. Dan luka ini jadi pupuknya. Hari-hari berikutnya, aku mulai benar-benar mempersiapkan segalanya. Termasuk mental. Aku mulai konsultasi hukum soal hak asuh dan perceraian. Semua dilakukan diam-diam. Bukan untuk membuat Revan kalah, tapi agar anakku menang dari warisan luka, dari sistem keluarga yang menggantung di pinggir kehancuran. Dan malam-malamku, tak lagi penuh air mata, tapi penuh rencana. Sampai akhirnya satu malam, Revan tiba-tiba menelepon. Tak biasanya. Aku jawab dengan suara datar. Halo? Nadira? HM? Kenapa kamu dingin banget sekarang? Aku tertawa kecil. Mas, jangan pura-pura tanya. Kamu tinggal di apartemen bareng Mira. Kamu pikir aku nggak tahu? Hening. Lalu napas berat dari seberang. Aku nggak tinggal bareng. Aku cuma kadang istirahat di sana. Dan aku cuma kadang istirahat dari luka. Tapi aku nggak pernah istirahat dari setia. Dia diam. Kamu pernah bilang butuh ruang. Tapi ternyata kamu cari rumah. Dan bukan buat keluargamu, tapi buat perempuan yang kamu peluk di balik punggung anakmu sendiri. Nadira. Mas, jangan bilang kamu bingung. Karena semua keputusanmu terlalu jelas untuk disebut kebetulan. Hari itu mendung menggantung. Aku duduk di teras belakang rumah sambil menyeduh teh hangat. Perutku semakin besar. Setiap gerakan kecil dari dalam perutku seperti tanda kehidupan. Seperti bisikan kecil dari Tuhan bahwa aku harus tetap hidup, harus tetap waras. Hening. Hanya suara angin dan burung sesekali lewat. Ponselku berbunyi. Satu pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Aku membuka. Dan di sana, pesan itu terpampang jelas. Capek-capek kamu hamil, toh yang dicintai dia aku senang. Aku terpaku. Mataku menelusuri ulang kalimat itu berkali-kali. Bukan karena aku tak mengerti, tapi karena aku tak percaya ada manusia setega itu. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut. Karena marah? Tidak. Yang kurasakan adalah muak. Muak dengan permainan ini. Muak dengan sikap Revan yang diam, dan Mira yang semakin berani. Muak karena setelah semua air mata, darah, dan perjuangan mempertahankan rahimku agar anak ini bertahan, aku masih dianggap tak berharga hanya karena tak dipeluk lagi. Aku screenshot pesan itu. Kukirim ke Vira. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Dir, dia serius ngirim itu? Gila. Gak punya hati. Punya, jawabku datar. Tapi dipakai buat ngerusak hati orang lain. Aku bisa laporin dia. Itu termasuk pelecehan emosional. Loh? Tenang. Aku nggak akan gegabah. Tapi dia baru saja membakar jembatan terakhir yang tadinya mungkin masih bisa kuseberangi. Beberapa menit kemudian, nomor itu kembali mengirim pesan. Kamu terlalu sibuk main peran jadi korban. Padahal Revan udah lama muak sama kamu. Kalau kamu pikir anakmu bisa mengikat dia, kamu salah besar. Revan bilang kamu tuh dingin, terlalu fokus sama bayi. Gak bisa jadi istri yang nyenengin. Kupandangi pesan itu. Jantungku berdetak cepat. Tapi aku paksa diriku tetap tenang. Lalu aku membalas. Terima kasih sudah membuktikan siapa kamu sebenarnya. Terima kasih juga sudah menunjukkan siapa Revan saat sedang memunggung Iku. Jaga dia baik-baik. Karena yang kamu rebut bukan hanya pria yang berselingkuh, tapi juga ayah dari anak yang belum lahir. Tak ada balasan. Tapi aku tahu, Mira tak akan diam. Dan aku juga tahu, aku tak akan tumbang. Hari itu aku kembali duduk di meja, menyusun dokumen tambahan untuk pengacara. Pesan-pesan itu kuarsipkan. Akan kujadikan bukti tambahan. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga hakku. Hak anakku. Sore itu, aku kembali ke kamar. Kudekap foto pernikahan kami yang dulu tergantung di dinding. Foto yang kini sudah diturunkan,
diganti dengan lukisan bunga matahari. Kata orang, bunga matahari selalu menghadap matahari. Tapi hari itu aku sadar. Bahkan bunga matahari pun tahu kapan harus berhenti menatap terang palsu. Malamnya, Revan menelepon. Tak kusangka. Aku angkat. Ya? Nadira, Mira kirim pesan ke kamu ya? Apa kamu mau tanya itu karena kamu khawatir? Atau karena kamu takut aku bawa ini ke pengadilan? Dir, aku nggak suruh dia ngirim. Aku juga nggak tahu dia seberani itu. Dia seberani itu karena kamu diam. Karena kamu memberi dia panggung. Karena kamu mencintainya, seperti yang dia klaim. Revan terdiam. Mas, lanjutku, aku nggak butuh penjelasan lagi. Sekarang aku cuma perlu kamu tahu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi pusat dari hidupku. Nadira, jangan panggil namaku seperti kamu masih punya hak atasnya. Dia bukan seperti yang kamu kira. Aku tertawa, getir. Tapi kamu seperti yang aku kira. Laki-laki yang tak sanggup bertanggung jawab, tapi sibuk lari ke pelukan perempuan lain dan menyebut istrinya, dingin, hanya karena sedang berjuang menjaga kehamilan. Kukatakan padanya bahwa mulai minggu depan, aku akan tinggal di rumah ibuku sampai melahirkan. Bahwa semua akses rekening bersama sudah kubekukan. Bahwa semua dokumen perceraian akan disiapkan setelah anak ini lahir. Dan sebelum kututup telepon, aku berkata, Mas, kamu mungkin mencintai Mira. Tapi cinta bukan alasan untuk menindas. Cinta bukan tameng untuk menyakiti. Dan cinta yang membuatku menangis sepanjang kehamilan, bukan cinta. Itu racun. Lalu aku tutup. Kutatap langit kamar. Dan aku tak menangis malam itu. Karena malam itu, aku merasa bebas. Aku duduk di ruang tamu pagi itu, di depan meja, menyusun semua berkas yang selama ini kusembunyikan rapi. Foto-foto, bukti transfer, cetakan chat, tangkapan layar pesan dari Mira, bahkan bukti pembelian apartemen atas nama Revan. Semuanya sudah kumasukkan dalam satu map besar berwarna hitam. Di atasnya kutaruh satu benda kecil, foto USG bayi kami. Bukan untuk mengancam, tapi untuk mengingatkan diriku, inilah yang sedang kuperjuangkan. Vira mengantarku ke kantor hukum di pusat kota. Ruangan dingin, wangi kayu mahal. Di balik meja besar duduk seorang perempuan parubaya, tegas tapi ramah. Namanya Bu Agnes. Seorang pengacara senior spesialis perceraian dan hak asuh anak. Selamat pagi, Bu Nadira. Silakan duduk. Vira sudah menghubungi saya sebelumnya, katanya sambil tersenyum. Aku duduk, menatap matanya, lalu berkata pelan, tapi jelas. Saya ingin mengurus perceraian. Dan saya ingin memastikan bahwa anak saya dilindungi sepenuhnya. Ia mengangguk pelan, membuka map besar yang kubawa. Saya sudah baca kronologi dari Vira. Sekarang saya mau dengar langsung dari Anda. Dari hati Anda. Aku menarik napas. Suami saya selingkuh. Sudah lama. Saya punya bukti. Ia bahkan menyewa apartemen untuk perempuan itu. Ia mengabaikan saya saat saya mengalami kontraksi dini. Sekarang, perempuan itu mengirim pesan-pesan menghina. Bu Agnes menunduk. Menulis. Saya tidak lagi berharap dia berubah. Tapi saya ingin memutus semuanya secara hukum. Saya tidak mau anak saya tumbuh di bawah bayang-bayang kebohongan. Baik, ucap Bu Agnes. Itu langkah yang sangat berani. Dan benar. Satu persatu kami mulai menyusun. Tanda centang putih tebal gugatan cerai secara resmi. Tanda centang putih tebal hak asuh anak penuh untuk Nadira. Tanda centang putih tebal nafkah anak secara tetap dan wajib setiap bulan, dihitung dari penghasilan Revan sebagai pilot. Tanda centang putih tebal pembagian harta gonogini, rumah, tabungan bersama, dan aset lain. Aku menyodorkan fotokopi surat tanah rumah, rekening koran, dan akta nikah. Bu Agnes menatapku dalam-dalam, lalu berkata, Bu Nadira, banyak perempuan datang ke sini dengan air mata. Tapi Anda datang dengan bukti. Itu kekuatan. Aku menunduk. Air mata saya sudah habis. Bu, sekarang giliran logika yang bicara. Malamnya, aku duduk di kamar. Masih lelah, tapi ada rasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku mengelus perutku. Nak, kamu mungkin nanti hanya punya satu orang tua yang selalu hadir. Tapi kamu akan punya rumah yang jujur. Mama janji, kita akan bahagia, meski tanpa keluarga utuh yang pura-pura. 2 hari kemudian, Revan menelepon. Mungkin sudah tahu aku mulai bergerak. Dir, kamu serius gugat aku? Aku diam sejenak, lalu berkata tenang. Iya, dan aku sudah temui pengacara.
Prosesnya sedang berjalan. Dia tertawa kecil, sinis. Kamu pikir bisa ambil semuanya semudah itu? Rumah, anak, semuanya? Aku menahan napas. Aku nggak ambil apa-apa. Yang kuperjuangkan adalah apa yang memang menjadi hakku dan anakku. Kalau kamu berani masuk ke pengadilan, aku juga akan minta hak sebagai ayah. Silakan, Mas. Tapi ingat, pengadilan tidak hanya melihat status. Mereka lihat siapa yang benar-benar hadir. Dan kamu tahu, kamu tidak pernah ada. Dia terdiam. Lama. Dir, aku cuma hilaf. Mira bukan. Aku memotongnya. Berhenti pakai kata hilaf. Kamu bukan jatuh di lubang. Kamu melompat ke dalamnya dan tinggal di sana. Sejak itu, aku mulai benar-benar membentengi diri. Aku siapkan surat kuasa, konsultasi lanjutan, bahkan bicara pada psikolog untuk tahu bagaimana cara menghadapi hak asuh dengan trauma masa lalu. Aku ingin ketika anakku lahir, semua sudah siap. Bukan untuk perang, tapi untuk melindungi. Beberapa hari kemudian, surat panggilan resmi untuk Revan dikirim oleh pengadilan. Ia pasti menerima, karena diam-diam, kuperoleh alamat apartemen itu dari sumber yang terpercaya. Vira memelukku malam itu. Aku bangga, Dir. Kamu gak hanya selamat. Kamu berani membalik arah. Aku tersenyum kecil. Dulu aku pikir, mempertahankan rumah tangga itu selalu soal bertahan. Tapi ternyata, kadang, yang terbaik adalah melepaskan rumah yang sudah kosong, dan membangun pondasi baru, meski sendirian. Hari itu langit begitu terang. Seolah alam pun ingin menyaksikan kebenaran yang selama ini kutahan. Aku mengenakan gaun panjang berwarna abu-abu muda. Perutku yang besar tampak menonjol, tapi justru menjadi simbol paling nyata bahwa aku bukan hanya seorang istri, tapi seorang ibu yang siap melindungi anaknya dengan segala cara. Vira duduk di sampingku. Ia yang membantuku menyiapkan semuanya. Dari daftar undangan, hingga menyiapkan proyektor dan speaker kecil. Siap? Bisiknya. Aku mengangguk. Sudah terlalu lama aku diam. Aku mengundang semua keluarga besar Revan, kedua orang tuanya, kakak dan adiknya, beberapa sepupu dekat. Mereka datang karena kukabarkan bahwa ada hal penting yang harus kudiskusikan terkait kondisi rumah tangga kami dan kehamilanku. Semua berkumpul di ruang tamu sore itu. Kudengar suara pintu dibuka, dan Revan akhirnya muncul. Ia mengenakan kemeja putih, rambut masih rapi. Tapi raut wajahnya gugup saat melihat semua keluarganya hadir. Maksudnya apa ini, Dir? Bisiknya di sampingku. Aku tersenyum tipis. Sabar. Sebentar lagi kamu tahu. Setelah semua duduk, aku berdiri. Kuperhatikan wajah Ibu Revan yang sedikit khawatir, wajah adik perempuannya yang penasaran. Terima kasih sudah datang, ucapku. Aku tahu ini mendadak, tapi aku merasa waktunya sudah tepat. Dir, kamu kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Tanya Ibu Revan. Aku tersenyum. Saya baik, Bu. Tapi pernikahan saya dengan Revan, tidak. Semua terdiam. Revan langsung berdiri, wajahnya tegang. Dir, tolong jangan. Aku angkat tangan, menghentikannya. Duduk, Mas. Ini waktuku bicara. Revan tampak gelisah, tapi akhirnya duduk. Aku maju ke arah meja, membuka laptop. Menyambungkannya ke speaker Bluetooth dan proyektor yang diarahkan ke dinding ruang tamu. Selama beberapa bulan terakhir, saya melalui kehamilan pertama saya dalam kesepian. Saya mencoba bertahan. Tapi ternyata, yang saya pertahankan bukan rumah, melainkan reruntuhan. Beberapa orang mulai saling melirik. Dan ini bukan gosip. Bukan cemburu buta. Saya ingin semuanya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa emosi. Tanpa fitnah. Hanya rekaman kebenaran. Lalu kutekan tombol play. Suara Mira, jelas terdengar. Kamu yakin gak bakal balik ke rumah? Dia hamil, loh. Suara Revan. Gak usah mikirin dia. Aku capek lihat dia terus minta perhatian. Dia tuh terlalu fokus sama bayi, lupa suami. Mira. Tapi aku takut kalau dia cari tahu soal apartemen. Revan. Udah ku bilang, biar aja. Aku yang bayar, aku yang atur. Kamu tenang aja di sana. Beberapa dari keluarga Revan langsung menunduk. Kakaknya memejamkan mata. Ibunya terisak pelan. Revan berdiri. Dir, kamu gak bisa. Aku menatapnya tajam. Aku bisa. Dan aku berhak. Lalu kuputar satu potongan pesan suara dari Mira. Capek-capek kamu hamil, toh yang dicintai dia aku. Setelah itu,
Aku menutup laptop perlahan. Tak ada teriakan. Tak ada air mata dari bibirku. Hanya keheningan yang jauh lebih tajam dari kemarahan manapun. Ibu Revan akhirnya bersuara, pelan, nyaris bergetar. "Revan, apa ini benar?" Revan menunduk, tidak menjawab. Kakaknya langsung berdiri. "Kamu gila, Van. Nadira udah kamu hancurkan berkali-kali, dan kamu masih mau sembunyi." Aku menghadap mereka semua. "Saya bukan datang untuk minta kalian membela saya. Saya hanya ingin keadilan berdiri di tempat yang terang. Saya tidak mau anak saya lahir dari keluarga yang penuh kebohongan." Revan akhirnya berkata, pelan, "Dir, aku minta maaf." Aku mengangguk. Tapi maaf tidak menghapus jejak. Maaf tidak menghilangkan malam-malam ketika aku menggigil sendirian saat kamu tertidur di apartemen lain. Lalu aku berdiri tegak. Aku akan tetap lanjutkan proses hukum. Aku tidak menutup pintu sebagai ayah untuk anak ini, kalau kamu mau benar-benar hadir sebagai ayah, bukan hanya status. Tapi sebagai suami, kamu sudah mati dalam hatiku sejak hari kamu biarkan aku berdarah sendirian di rumah sakit. Revan tampak tersayat, tapi aku tidak goyah. Satu persatu keluarga Revan menghampiriku. Ada yang memeluk, ada yang meminta maaf. Ibunya bahkan berlutut dan mencium tanganku. "Maafkan ibu, nak. Ibu pikir kamu berlebihan. Tapi ternyata, kamu menahan semuanya sendirian." Aku memeluknya pelan. "Saya nggak benci siapapun, Bu. Saya cuma nggak mau lagi jadi perempuan yang diam." Dan malam itu, setelah semua pergi, aku kembali duduk di ruang tamu. Gelap, tenang. Vira datang membawa teh hangat. "Kamu keren banget, Dir. Nggak semua orang bisa setenang kamu pas muter rekaman tadi." Aku tersenyum. Aku bukan sedang membalas. Aku sedang melepaskan, tapi dengan bukti, bukan cuma luka. Di jurnal malamku, kutulis. Kadang kita harus bicara di depan semua orang. Bukan untuk memalukan siapapun, tapi untuk menyelamatkan diri sendiri dari rasa malu yang dipendam terlalu lama. Hari ini aku bicara, bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian yang sudah lama ingin keluar. Aku sedang duduk santai di kamar, membaca buku parenting saat notifikasi ponselku berbunyi. Dari Vira. "Dir, kamu udah tahu kabar Revan belum?" Aku mengernyit. Belum sempat ku jawab, Vira mengirim rangkaian pesan cepat. "Mira, ketahuan selingkuh sama kapten maskapai lain." "Bukan gosip, Dir. Mereka ketahuan di lounge bandara sama supervisor." Revan ngamuk. "Tapi semua kru udah ngomongin." "Dan, kabarnya, Revan dapat surat peringatan keras dari manajemen." Aku tak langsung menjawab. Kubaca ulang pelan-pelan. Setiap kata bagai angin dingin di tengkuku. Bukan karena bahagia, tapi karena aku tahu, inilah momen ketika seseorang dipaksa bercermin, bahkan dari kaca yang sudah retak. 2 hari kemudian, Vira menelpon. Aku baru pulang dari bandara. Ada briefing besar. "Dir, Revan diskors. Jabatan kaptennya dibekukan sementara karena perilaku tidak profesional dan mencemarkan nama baik maskapai." Aku terdiam. Lalu berkata pelan, "Itu akibat bukan dari satu kesalahan, tapi dari rentetan ego yang dibungkus pembenaran." Dan tahu nggak, Mira ninggalin dia. Katanya mau ikut penerbangan ke Dubai dengan pilot baru. Katanya, bosan sama Revan yang terlalu drama. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi semacam kelegaan pahit. Waktu memang adil, ya, Vir. Aku nggak perlu lari cari pembalasan. Semuanya datang sendiri. Sore itu, Revan menelepon. Nadanya berat, berbeda. "Dir. HM. Kamu udah dengar semuanya?" Aku tak menjawab. Dia pergi. Dia bahkan ninggalin apartemen itu tanpa pamit. Tinggalin tagihan, tinggalin barang-barangnya, dan tinggalin aku. Aku menghela napas. "Dan kamu merasa dikhianati?" "Ya, iya." Kali ini aku menatap dinding depan tempat tidurku dan berkata pelan, "Selamat datang di dunia yang kau ciptakan sendiri." "Dir, aku nggak tahu harus gimana. Karierku hancur. Maskapai turunin aku jadi kopilot untuk rute domestik. Semua kru ngejauh. Bahkan keluargaku, malu. Aku masih diam. Dir, kamu tahu nggak rasanya kehilangan segalanya sekaligus?" Mataku menatap foto USG yang kusimpan di samping tempat tidur. Senyum kecil terbit di bibirku. "Revan, aku pernah kehilangan rasa percaya, kehilangan harga diri, kehilangan suami di tengah kehamilan,
dan tetap harus hidup. Jadi ya, aku tahu. Hari-hari berikutnya, berita tentang skandal Revan tersebar di kalangan internal maskapai. Vira bilang, semua mulai tahu siapa Mira sebenarnya. Bahwa dia bukan sekadar pramugari manis, tapi licin, oportunis, dan tak segan menindas istri sah demi mengukuhkan status dalam hubungan yang tak pernah sah. Dan Revan terpaksa pindah ke kota kecil untuk penerbangan antar provinsi. Dari kapten internasional yang disegani, jadi bayangan diri sendiri, lelah, terpukul, kehilangan segalanya. Suatu malam, Revan datang ke rumah. Diam-diam. Aku sudah tahu dia akan muncul, tapi aku juga sudah tahu, aku tidak akan goyah. Ia berdiri di depan pintu dengan mata bengkak dan wajah kuyu. Aku cuma pengen minta maaf. Bukan untuk balikan. Tapi, karena aku sadar, kamu satu-satunya yang benar-benar tulus dari awal. Aku menatapnya, tenang. Tapi kamu menghancurkan aku. Di saat aku paling butuh disayangi. Di saat aku membawa anakmu di rahimku. Ia mengangguk pelan. Aku nggak bisa minta dimaafkan sekarang. Tapi kalau kamu izinkan, aku mau ada di sekitar. Untuk anak kita. Aku mau coba jadi ayah yang lebih baik. Meski bukan suami yang baik. Aku menghela napas. Revan, kamu boleh jadi ayah. Tapi aku tak akan biarkan anakku tumbuh menyerap racun dari masa lalu. Kalau kamu sungguh mau hadir, buktikan dengan perbuatan, bukan air mata. Dia mengangguk, lalu pergi. Kali ini tak dengan langkah sombong. Tapi seperti seseorang yang belajar merangkak kembali jadi manusia. Malam itu, hujan turun pelan. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat kaca jendela rumah sakit dipenuhi embun. Aku menggenggam tangan perawat dengan keringat dingin di pelipis. Napasku tersengal. Rasa sakit yang menjalari perutku seperti guntur yang mengguncang langit terakhir di dalam diriku. Tapi aku tak menyerah. Aku tahu, ini bukan hanya tentang melahirkan anakku. Ini tentang melahirkan ulang diriku sendiri. Sedikit lagi, Bu Nadira, bayinya sudah di ujung, ujar bidan. Aku mengerang. Seluruh tubuhku bergetar. Tapi aku tak gentar. Di kepalaku hanya satu suara. Ayo, nak, mari kita saling selamatkan. Lalu terdengar tangisan pertama. Lantang, murni, penuh getar kehidupan. Air mataku mengalir. Tapi kali ini bukan karena sakit. Tapi karena aku tahu, aku berhasil. Kami berhasil. Beberapa jam setelah itu, aku memandangi bayi kecil di dalam gendonganku. Kulitnya merah muda, matanya masih tertutup, tapi tangannya mencengkram jariku dengan kekuatan yang mengejutkan. Kamu bayi kecil mama. Tapi genggamanmu lebih kuat dari siapapun yang pernah mama kenal. Aku menatapnya, lalu berkata, aku beri kamu nama, Raka Awan Dirga. Karena kamu lahir dari langit yang pernah menghancurkan mama, tapi kamu adalah alasanku untuk terus terbang tinggi. Pintu kamar rawat diketuk pelan. Vira yang membuka. Wajahnya berubah. Ia berbalik padaku. Dir, Revan datang. Darahku dingin. Tapi aku tidak takut. Revan masuk perlahan. Wajahnya kuyu. Rambut berantakan. Seperti seseorang yang lupa caranya berdiri. Ia berdiri di ujung ranjang, menatap bayiku. Matanya berkaca-kaca. Dia, ini anak kita. Aku mengangguk. Ya, anakku. Dia mendekat setapak. Tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan terlalu dekat. Revan membeku. Aku cuma mau lihat wajahnya. Dari situ saja cukup. Ia menarik napas panjang. Namanya siapa? Raka Awan Dirga, jawabku mantap. Ia mengerutkan dahi. Artinya? Aku menatapnya dalam-dalam. Raka berarti cahaya. Awan, karena ia datang dari langit. Dirga, karena udara tempat terbang yang luas. Revan menunduk. Itu, nama yang indah. Aku menahan napas, lalu berkata, kamu sudah punya langitmu sendiri, Revan. Jangan sentuh pelangi kecilku ini. Ia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tak menoleh lagi. Hatiku tak lagi bergelombang. Tak lagi terombang-ambing. Anakku dalam pelukanku. Nafas kecilnya menenangkan. Aku tak butuh pengakuan. Aku tak butuh penyesalan yang datang terlambat. Yang kubutuhkan hanyalah kedamaian. Dan hari itu, aku mendapatkannya. Beberapa hari kemudian, aku pulang ke rumah dengan Raka. Vira membantuku. Di ruang tamu, ada balon kecil dan kain spanduk bertuliskan, "Selamat datang, Raka. Rumah ini akhirnya punya cahaya baru."
Aku tersenyum. Kupeluk Raka, lalu kubisikkan di telinganya. Selamat datang ke dunia, Nak. Dunia ini kejam, kadang menampar tanpa peringatan. Tapi selama kamu punya keberanian, kamu akan selalu bisa berdiri. Seperti Mama. Di buku harianku, kutulis entry terakhir. Aku pernah jatuh karena cinta. Tapi aku bangkit karena kehidupan. Raka lahir dari luka, tapi akan tumbuh dengan cinta. Dan aku akan mengajarinya, bahwa pelangi tak harus dicari di langit orang lain. Karena kadang, pelangi itu hadir justru saat kamu berani bertahan dalam badai.